satu dan bahagia dalam saling menerima. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Begitu perkataan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal 15 ayat 5 sampai 7. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan bersama sebagai bangsa dan sebagai gereja, kita selalu bisa saja ingin hidup satu. Tapi sayangnya ketidaksempurnaan kita sebagai manusia tak memungkinkan kita bisa benar-benar hidup satu sebagai bangsa dan sebagai gereja. Ketidaksempurnaan kita sebagai manusia menyiratkan segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan kita sebagai manusia yang hanya bisa ingin aja, tapi tak pernah benar-benar mampu untuk sungguh-sungguh hidup satu. Lihat saja bangsa kita Indonesia. Biarpun sudah merdeka selama 76 tahun, waktu yang lama, tetap saja kita masih jauh dari hidup satu. Diskriminasi berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan hampir di segala bidang kehidupan masih saja menghalangi pewujudan hidup satu. Belum lagi kekurangan lainnya seperti kemiskinan, kebodohan, kefanatikan, kebencian, korupsi, dan lain sebagainya. Oh, lihat saja juga kita sebagai gereja Kristen Indonesia. Biarpun sudah menyatu selama 33 tahun, tetap saja kita masih jauh dari hidup satu. Kesatuan kita tampaknya baru sebatas simbol-simbol semata, seperti tata gereja, liturgi, nyanyian, rancangan khotbah, rancangan PA, dan lain sebagainya. Tapi belum ada kesatuan hati. Diam-diam hati kita masih jauh loh satu sama lain. Bahkan di hati kita masih tersimpan rasa tidak suka satu sama lain, hanya karena berbeda sinode wilayahnya, berbeda bahasanya, berbeda kebiasaannya, berbeda pola pikirnya, dan lain sebagainya. Diam-diam sih, namun sangat terasa loh, nyaris dalam banyak hal. Justru karena sadari sampai Tuhan datang kembali sekalipun, kita tetap saja manusia berdosa dalam darah daging. Kita hanya bisa berharap dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, hidup satu kita biarlah makin bertambah, hidup tidak satu kita biarlah makin berkurang. Hal itu hanya bisa terjadi bila kita mau belajar dari pengalaman Rasul Paulus untuk satukan hidup jemaat Kristen di Roma. Ketika doakan jemaat Kristen di Roma supaya beroleh karunia kerukunan, Rasul Paulus sesungguhnya mau tekankan betapa perlunya mereka hidup satu. Sebab kerukunan itu adalah roh dari hidup satu. Hanya bila bisa hidup rukun, jemaat bisa hidup satu. Sebaliknya, bila sukanya hidup bertikai, jemaat bukan hanya susah hidup satu, tapi juga selalu terancam bisa hidup tercerai satu sama lain kapan saja. Karena itu juga kata Rasul Paulus, hanya bila bisa hidup rukun dan satu, jemaat bisa hidup sesuai dengan kehendak Kristus Yesus yang selalu ingin agar semua orang percaya itu hidup satu. Apa yang kita bisa belajar dari Rasul Paulus? Di antaranya pelajaran ini. Pelajaran pertama, kita perlu lebih utamakan kesamaan kita daripada lebih utamakan perbedaan kita. Ketidaksempurnaan hidup kita sebagai manusia selalu menyiratkan adanya antara lain kesamaan dan perbedaan di antara kita. Makanya dalam segala hal, bila kita cari persamaannya, kita selalu bisa menemukannya loh. Sebaliknya dalam segala hal, bila kita cari perbedaan, ya kita juga selalu bisa menemukannya. Nah, sebagai gereja, bila kita mau makin hidup satu,
Kita harus bertekad dan berakad untuk utamakan, cari dan temukan segala kesamaan kita. Bukan malah utamakan, cari dan temukan segala perbedaan kita. Atau dengan memakai perkataan Rasul Paulus, utamakan, cari dan utamakan segala yang bisa membangun hidup satu sebagai gereja. Bukannya utamakan segala yang bisa lebih, runtuhkan sampai mustahilkan hidup satu sebagai gereja. Sebab segala kesamaan yang ada di antara kita cenderung bisa lebih kuatkan dan bangun hidup satu. Contohnya, kesamaan yang kita sudah dengan susah payah cari, temukan bersama, yaitu satu tata gereja, satu liturgi, satu nyanyian, satu konfesi GKI dan sebagainya. Semuanya itu selalu bisa diperbaiki, bisa diganti bersama kapan saja. Tapi kesamaan yang sudah kita temukan itu bila diutamakan selalu bisa bantu kita hidup satu dan makin satu. Sebaliknya segala perbedaan yang ada di antara kita cenderung bisa runtuhkan sampai mustahilkan bangun hidup satu. Contoh, perbedaan saudara sejarah, perbedaan tradisi, kebiasaan pada masa lampau yang memang berbeda dan tidak ada satu yang persis sama. Bila diutamakan, selalu bisa runtuhkan sampai mustahilkan hidup satu. Bahkan mustahilkan buat sejarah baru dari hidup GKI yang satu ke depan. Pelajaran yang kedua, kita perlu nyatakan perbedaan kita dengan cara yang kasihi dan tak sandung sesama kita. Kebanyakan, kalau bukan semua perbedaan yang jadi sandungan bagi sesama itu bersumber dari kejumawaan atau kesombongan akal budi dan hati manusia. Sebab sekalipun tahu orang lain belum bisa dan tidak bisa terima perbedaan tertentu, tetapi seseorang atau sekelompok orang tetap saja sengaja melakukannya, bahkan sengaja unjuk perbedaannya di jemaat Roma. Biarpun sebagian jemaat belum bisa terima, segala jenis makanan itu boleh dimakan, segala hari itu sama pentingnya, tapi sebagian jemaat lain tetap saja makan segala makanan dan samakan segala hari di hadapan sesamanya yang belum bisa menerimanya. Akhirnya yang terjadi bukannya hidup satu karena kasih dan rendah hati, tapi hidup tercerai karena tidak peduli dan tinggi hati. Sebenarnya tidak jadi masalah bila perbedaan itu dinyatakan dengan kasih dan rendah hati di tempat, waktu, dan kalangan yang tepat. Tapi jangan di sembarang tempat, waktu, dan kalangan, sehingga terjadilah ada yang menyandung, ada yang tersandung. Dalam hidup bergereja, apalagi selama belum disepakati bersama boleh atau tidak bolehnya, silakan saja perbedaan itu dinyatakan pada tempat, waktu, dan kalangan yang tepat. Silakan saja nyanyikan lagu-lagu sendiri di samping NKB, KJ, dan PKJ. Silakan saja selenggarakan kebaktian-kebaktian yang belum biasa, termasuk kebaktian lintas iman, kebaktian ekologis, dan sebagainya. Silakan saja para penatua pakai seragam dan stola khusus. Silakan saja para pendeta pakai ornamen liturgi sendiri, dan sebagainya. Bila dalam kehidupan ber-GKI, kita bukan hanya bisa saling terima kesamaan dan perbedaan, tapi juga kita bisa terima bersama cara mengungkapkannya, yaitu utamakan kesamaan, bukan perbedaan. Nyatakan perbedaan dengan cara yang kasih dan tak sandung sesama, maka hidup kita bersama sebagai gereja bukan hanya bisa makin rukun, tapi juga bisa makin satu. Lebih dari itu, semua orang dalam GKI jadi bisa berbahagia. Sebab saling terima itu selalu buat orang merasa saling dicinta, dikasihi. Saling dicinta, dikasihi itu selalu buat orang saling berbahagia. Akibatnya, bersama-sama kita juga bisa bahagiakan sesama, ya di Indonesia atau di dunia. Bahkan kita bisa bahagiakan dan muliakan Tuhan sendiri. Ya, selamat hari ulang tahun ke-33 kita sebagai GKI.
Semoga kesatuan GKI bisa bahagiakan kita, sesama kita, dan Tuhan. Amin. Mari sekarang kita memanjatkan doa syafaat. Allah Bapa Surgawi yang telah satukan kami dalam Kristus, Engkau telah satukan kami pertama-tama dengan diri-Mu melalui Kristus. Selanjutnya, juga melalui Kristus, Engkau telah satukan kami sebagai sesama orang percaya, sesama anak Bapa dalam gereja-Mu di dunia. Di hadapan-Mu Bapa, dengan rendah hati kami mau mengakui bahwa kami adalah orang-orang percaya yang lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya untuk memelihara kesatuan hidup kami dengan Bapa dan untuk membangun hidup satu dengan sesama orang percaya. Karena itu bila kami pun bisa hidup satu sebagai Gereja Kristen Indonesia 33 tahun yang lalu dan bisa bertahan sampai sekarang, itu hanya membuktikan kekuatan kuasa kasih Bapa sajalah yang telah mengatasi segala kekurangan kami yang terus-menerus mengancam kesatuan GKI yang telah Engkau kerjakan, nyatakan, dan anugerahkan. Itulah sebabnya pada hari ulang tahunnya yang ke-33 ini, sebagai GKI dengan rendah hati pula kami memohon, tolonglah kami agar kami mampu hidup bersama dengan mengutamakan persamaan kami dan bukan mengutamakan perbedaan kami. Juga mampukan kami untuk menyatakan perbedaan kami dengan cara-cara yang mengasihi, bukan dengan cara-cara yang menyandung sesama kami. Tolonglah kami agar kesatuan kami sebagai GKI boleh Engkau pakai bukan hanya untuk semakin memberkati kami, tapi juga boleh Engkau pakai untuk semakin memberkati kehidupan bergereja, berbangsa, dan bernegara di Indonesia dalam segala pergumulannya, permasalahannya, dan pengharapannya. Tolonglah kami bersama dengan semua gereja di Indonesia agar kami dapat terlibat secara aktif dan penuh dalam segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi pandemi COVID-19 pada saat ini. Di antaranya, lewat mengikuti protokol kesehatan, mendukung pelaksanaan vaksinasi, dan menjalani hidup normal yang tidak persis sama lagi dengan yang sebelumnya. Inilah doa syafaat kami. Dengarkanlah, sempurnakanlah, sebab hanya dalam Yesus Kristus pemersatu dan kepada gereja-Mu di dunia, doa-doa syafaat kami ini kami panjatkan. Amin.